Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali pada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi ya. Kita masih ada di bab 2, judulnya masih sama, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kita sekarang akan masuk ke materi yang ketiganya. Jadi ini adalah video ketiga yang ada di bab 2 ya. Jangan lupa kalian menonton video ibu yang sebelumnya, yaitu yang sistem ekonomi dan yang masalah ekonomi, karena video ini bersambung ya. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sistem perekonomian Indonesia. Jadi masih mengenai sistem ekonomi, hanya saja lebih ke negara kita ya, ke negara Indonesia ya. Kalian kan sudah mengetahui definisi dari sistem ekonomi itu adalah tata cara dan aturan yang berkaitan dengan menyelesaikan masalah ekonomi. Nah, masalah ekonominya apa? Masalah ekonomi itu adalah apa barang yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi barang, dan bagaimana cara mendistribusikan barang. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem perekonomian Indonesia. Jadi, sistem ekonomi seperti apa yang digunakan di Indonesia? Nah, jadi perekonomian Indonesia itu adalah tata cara atau aturan yang tadi ya dalam produksi atau menjalankan perekonomian, tetapi harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Itu yang disebut dengan sistem perekonomian Indonesia. Nah, di sini sudah ada karakteristik perekonomian Indonesia. Nah, karakteristik perekonomian Indonesia ini didapatkan dari mana? Itu berlandaskan atau berdasarkan pasal 33 UUD 1945 gitu ya. Jadi landasannya dari sistem perekonomian ini adalah pasal 33. Nah, sekarang kita akan membahas karakteristiknya ada apa aja. Yang pertama itu perekonomian disusun atas dasar usaha bersama. Maksudnya atas dasar usaha pihak swasta dan juga pemerintah. Berarti di sini perekonomian Indonesia ini kebanyakan menerapkan ekonomi atau sistem ekonomi campuran, yang ada campur tangan antara pihak swasta dan pemerintahnya. Yang kedua, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Maksudnya adalah negara harus memonopoli cabang produksi yang vital gitu, yang sangat berpengaruh untuk masyarakat. Contohnya listrik, kereta api, perusahaan air, misalkan PDAM itu harus dikuasai oleh negara, atau pertambangan itu juga harus dikuasai oleh negara. Kalau itu jatuh kepada pihak swasta, maka negara akan merasakan harga yang lebih mahal gitu, karena seperti yang kita sudah ketahui, yang namanya pihak swasta itu pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan mementingkan kemakmuran rakyat. Nah, kalau negara kan beda ya. Kalau negara itu pasti mementingkan kemakmuran rakyat, karena itu cabang produksi yang penting atau yang vital harus dikuasai oleh negara. Nah, yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Ini sama aja ya, misalkan sebuah pulau berada di sebuah negara gitu. Nah, berarti pulau tersebut adalah milik negara tersebut, tidak boleh milik perorangan. Maksudnya tidak boleh dijual oleh perorangan. Atau perairan di sebuah negara itu yang milik negara tersebut gitu. Perairan tersebut tidak boleh dijual ke orang lain, karena peraturannya juga bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara, tidak boleh menjadi milik perorangan. Nah, yang berikutnya adalah perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu kayak prinsip keadilan, prinsip kerjasama gitu. Jadi lebih mementingkan kemakmuran rakyat maksudnya di sini. Jadi negara itu lebih ingin mementingkan kemakmuran rakyat, bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tapi apakah bisa di prinsip perekonomian Indonesia ini seseorang mencari keuntungan sebesar-besarnya itu bisa nggak? Jawabannya bisa, karena negara kita tidak menerapkan sistem ekonomi komando, tetapi lebih ke sistem ekonomi campuran. Nah, terus hal-hal apa saja yang harus dihindari dalam sistem ekonomi ini? Jadi dalam sistem ekonomi negara kita itu ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi liberal. Maksudnya sistem ekonomi ini tidak boleh memaksa atau memeras para pekerjanya gitu. Jadi pekerjanya itu dipaksa untuk membanting tulang. Kalau zaman dulu mungkin disebutnya Romusa mungkin ya. Waktu zaman penjajahan Jepang itu kan sangat memeras pekerjanya. Nah, tidak boleh sampai seperti itu. Jadi harus ada perlindungan pekerja. Jadi sistem ekonomi liberal ini tidak boleh diterapkan di sebuah negara. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Nah, kalian kan sudah belajar di video ibu yang kedua ya, apa itu sistem ekonomi komando. Jadi sistem ekonomi komando ini lebih berpusat kepada pemerintah gitu. Jadi semuanya dikendalikan oleh pemerintah.
pemerintah, dan ini akan mematikan inisiatif atau kreasi dari masyarakat untuk menciptakan sebuah produk yang lebih baik gitu, atau yang bermutu lebih baik, karena semuanya sudah dikendalikan oleh pemerintah. Jadi negara kita itu tidak boleh menganut sistem ekonomi komando ya. Nah yang berikutnya, adanya persaingan yang tidak sehat. Maksudnya sebuah negara itu tidak boleh memihak pihak lain. Misalkan ada yang menjual dua barang yang sama, pihak swasta, misalkan barang A dan barang B, maka negara memihak yang barang A. Nah itu tidak boleh. Jadi negara itu tidak boleh memihak pihak swasta manapun gitu, karena itu akan memunculkan adanya persaingan yang tidak sehat yang tadi. Nah itu adalah 3 hal yang harus dihindari dalam sistem perekonomian Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945. Isinya apa saja nilai-nilai dasar ini? Yang pertama adalah usaha bersama. Jadi usaha bersama ini atas dasar kekeluargaan, sama aja kayak ini, yang dibangun oleh pihak swasta bersama dengan BUMN. Kalian kan pasti sudah mengetahui apa itu BUMN. Jadi bagi yang belum tahu, BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Jadi BUMD itu di setiap daerah bisa berbeda ya bentuknya, tergantung daerah tersebut ingin membuat BUMD yang seperti apa gitu. Nah itu yang disebut dengan usaha bersama. Jadi harus bekerja sama antara BUMN dengan pihak swasta. Yang kedua, usaha vital dikuasai oleh negara. Itu sama aja ya. Nah cara menguasainya bagaimana? Ya tadi dengan cara membuat BUMN. Nah, jadi kalau kalian perhatikannya, BUMN itu rata-rata lebih berfokus kepada kemakmuran rakyat. Jadi jarang sekali ada BUMN yang mencari keuntungan gitu. Tapi kalau negara tersebut sudah maju, apakah boleh BUMN lebih ke mencari keuntungan bukan kemakmuran rakyat? Itu boleh jawabannya kalau negaranya sudah maju. Tapi kalau negaranya negara berkembang, biasanya lebih untuk kemakmuran rakyat, fokusnya bukan untuk mencari keuntungan. Nah, yang berikutnya, keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat. Di sini ada kata APBN. Apa itu APBN? APBN adalah singkatan dari anggaran, pendapatan dan belanja negara gitu. Jadi saat sebuah negara akan memutuskan mengeluarkan uang berapa banyak dan untuk keperluan apa, itu disebutnya APBN. Biasanya APBN ini dibuatnya 1 tahun sebelum APBN tersebut akan dilaksanakan. Misalkan sekarang tahun 2020 membuat APBN untuk tahun 2021 seperti itu. Jadi yang namanya anggaran pendapatan dan belanja negara ini kan biasanya dibuatnya sebelum tahunnya berjalan gitu. Nah, untuk membuat APBN ini itu dipentingkannya atas kedaulatan rakyat gitu. Jadi fokus utamanya itu harus rakyat, kan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 ya, karena itu negara kita tidak bisa menganut sistem ekonomi komando. Terus siapa yang memutuskan APBN ini? Yang memutuskan APBN ini akan seperti apa jadinya itu adalah DPR. Jadi fokus utamanya memang kedaulatan rakyat, tetapi melalui DPR gitu. Nah yang keempat, ada tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk bekerja gitu. Tapi apakah pekerjaannya sudah ditentukan? Jawabannya tidak gitu. Jadi setiap warga negara itu boleh untuk mencari pekerjaan di Indonesia dan berhak untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia seperti itu. Tapi untuk jenis pekerjaan dan profesinya sendiri itu bisa dicari sendiri gitu. Tidak ditentukan seperti sistem ekonomi komando ya. Kalau misalkan ibu lulusan sarjana pendidikan, ya berarti ibu boleh mencari pekerjaan sebagai guru karena keahlian ibu memang mengajar gitu. Apakah ibu boleh menjadi akunting? Ya boleh kalau ibu mampu. Ibu kan jurusannya pendidikan, ekonomi dan akuntansi ya, berarti bisa jadi akunting juga kayak gitu. Apakah ibu boleh mengambil pekerjaan yang lain gitu, yang tidak berkaitan dengan pekerjaan ibu? Boleh kalau ibu mampu. Jadi tidak dibatasi gitu kalau di negara kita. Kalau di negara dengan sistem ekonomi komando kan sudah ditentukan ya, si A itu harus mendapatkan pekerjaan A, si B harus mendapatkan pekerjaan B kayak gitu. Nah yang berikutnya nomor 5 itu ada perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, sama kayak yang ini. Jadi maksudnya perekonomian nasional ini berdasarkan atas demokrasi ekonomi harus mementingkan prinsip keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat gitu. Jadi fokus utamanya adalah
rakyat, bagaimana cara menciptakan pemerataan pendapatan gitu. Itu yang disebut dengan demokrasi ekonomi. Seperti itu ya. Dengan 3 video saja kita sudah selesai untuk bab 2 ini gitu. Jadi kita sekarang sudah menyelesaikan bab 2 yang sistem ekonomi dan masalah ekonomi gitu ya. Nah, berarti kalian sudah tahu ya, kalau sudah selesai bab itu yang berikutnya itu pasti ada tugas. Setelah tugas itu pasti ada kuis, dan setelah kuis itu pasti ada ulangan harian. Nah, materi kuisnya seperti biasa itu ada di video ibu dari bab 2 pertemuan ke-1 sampai video yang ini yang terakhir bab 2 pertemuan ke-3. Pokoknya materinya secara acak akan muncul ya. Nanti kita akan live lagi di Google Meet seperti itu. Nah, seperti biasa jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar gitu ya. Absennya ada di Classroom. Ingat di kolom komentarnya, bukan di kolom komentar YouTube, tapi di kolom komentar Classroom gitu, biar ibu bacanya sekalian gitu, lebih sering bacanya. Seperti itu ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.